Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwanna fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita sampai pada hadis yang ke-380 dari kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Yani berkata Al-Hafidh rahimana wa rahimahullah, wa an ummi Habibata ummil mu'minina radhiyallahu anha qalat, dan dari Ummu Habibah ummul mu'minin radhiyallahu ta'ala anha qalat, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shallat natai asyrata raka'atan fi yaumihi wa lailatihi buniya lahu bihinna baitun fil jannah. Barang siapa yang melakukan sholat sebanyak 12 rakaat sholat sunnah sehari semalam, buniya lahu bihinna baitun fil jannah, maka dengan itu akan dibangunkan kepadanya sebuah rumah di surga. Rawahu Muslim. Wa fi riwayatin tatawwu'a. Kata Al-Hafidh, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimana wa rahimahullah, dan di dalam suatu riwayat disebutkan tatawwu, yakni salat sunnah.
sini ana ingatkan ya bahwa di dalam sebahagian cetakan itu dikatakan fi yaumin wa lailatin. Adapun dalam cetakan Darul Aqidah yang ada pada ana itu dikatakan fi yaumihi wa lailatihi. Naam. Kata Al-Hafidz Wal-Tirmidzi nahwahu wa zada. Dan bagi Imam Tirmidzi hadis seperti ini pula. Yani Al-Imam At-Tirmidzi meriwayatkan hadis yang sama dengan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Wazada, dan ada tambahan arba'an qabla dhuhri wa rak'ataini ba'daha wa rak'ataini ba'dal maghrib wa rak'ataini ba'dal isya wa rak'ataini qabla salatil fajri. Dalam riwayat Muslim ini disebutkan rinciannya, yakni 12 rakaat sholat sunnah itu adalah 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, 8 ya, 2 rakaat setelah isya, 10, tambah 2 rakaat sebelum subuh, jadinya 12 ya. Naam. Walil khamsati anha, dan bagi yang 5, yakni yang diriwayatkan oleh yang 5, Al-Imam Ahmad, Al-Imam Abu Daud, Al-Imam At-Tirmidzi, Al-Imam An-Nasa'i, dan Al-Imam Ibnu Majah. Dan bagi yang 5 darinya, yakni dari Ummu Habibah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man hafadha ala arba'in qabla dhuhri, barang siapa yang memelihara 4 rakaat sholat sunnah sebelum zuhur, wa arba'in ba'daha, dan 4 rakaat setelahnya, harramahullahu ta'ala 'alan nar, maka niscaya Allah tabaraka wa ta'ala mengharamkannya dari neraka. Naam. Riwayat-riwayat ini adalah riwayat-riwayat yang sahih, baik tambahan dalam riwayat Tirmidzi maupun yang ada di dalam riwayat yang 5, itu semuanya sahih. Maka akhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, di dalam hadis-hadis ini ada beberapa pelajaran penting. Yang pertama, menunjukkan kepada kita tentang keutamaan memelihara sholat-sholat sunnah yang dimaksud.
yaitu sholat sunnah rawatib sebanyak 12 rakaat, sebanyak 12 rakaat, yaitu dengan rinciannya yang ada di dalam riwayat riwayat Tirmidzi, 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelah zuhur. Naam. Yaitu apa keutamaannya? Bunyalahu bihinna baitun fil jannah, dibangunkan baginya rumah di surga. Adapun bagi orang yang memelihara 4 rakaat sholat sunnah sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur, ini mempunyai faedah tambahan, yaitu diharamkan atasnya neraka. Ya, jadi ada faedah tambahan kalau dia memelihara 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur. Adapun kita beri catatan di sini berkaitan dengan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh adalah dilakukan secara ringan, yakni dilakukan dengan ringan, yaitu baca surat pendek padanya. Sampai-sampai Al-Imam Malik rahimahullah berpendapat bahwa sholat 2 rakaat sebelum subuh itu ya tidak baca surat, hanya baca Al-Fatihah saja. Ya, meskipun ini juga pendapat yang lemah, ya. Ala kulli hal ya tersebut dalam riwayat yang sahih ada baca surat, namun dilakukan dengan cara yang ringan, ringkas, ya. Nah, maka di sini ada catatan penting berkaitan dengan sholat-sholat sunnah rawatib ini, yaitu ketika di dalam safar maka tidak ada sholat sunnah rawatib, yang ada hanya sholat wajib yang dilakukan secara qasar. Kalau seorang sedang bersafar ya dia tidak lakukan sholat sunnah rawatib. Nah, adapun sholat-sholat sunnah yang lain beliau lakukan, seperti sholat witir, sholat duha, atau juga sholat qabliyah subuh khusus, ya. Tapi kalau sholat-sholat yang lainnya ya beliau tidak lakukan. Tidak ada contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan sholat-sholat sunnah rawatib ketika dalam safar. Sehingga Al-Allamah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menerangkan bahwa sesungguhnya tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sedang bersafar itu adalah sekedar melaksanakan yang fardu. Naam. Dan tidak ada riwayat yang sahih yang datang dari beliau bahwa beliau melaksanakan sholat sunnah sebelum atau setelah sholat fardu, kecuali ya sholat sunnah sebelum subuh, ya.
sholat-sholat sunnah sebelum dan setelah sholat fardu itu kalau dalam safar tidak ada Nabi lakukan. Yang dicontohkan oleh Nabi adalah Nabi tinggalkan, kecuali sholat sunnah sebelum subuh. Naam. Nah, di sini juga kita beri catatan bahwa tidak ada sholat sunnah rawatib yang menyertai sholat asar, baik sebelum maupun setelah. Naam. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Selanjutnya berkata Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani rahimana wa rahimahullah, wa an Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala, dan dari Ibnu Umar yang Allah telah meridhai beliau dan bapaknya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimallahu ra'an shalla arba'an qabla al-asri. Semoga Allah merahmati orang yang melakukan sholat asar 4 rakaat, melakukan sholat sunnah sebelum asar 4 rakaat. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi. Kata Al-Hafidh, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, Al-Imam Abu Dawud dan Al-Imam At-Tirmidzi. Wa hasanahu, dan Al-Imam At-Tirmidzi menghasankan hadis ini. Wa Ibnu Khuzaimah wa sahhahahu, dan hadis ini pun diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Khuzaimah dan beliau mensahihkannya. Naam. Jadi kalau dari keterangan Al-Hafidh ini kita dapat pahami bahwa hadis ini disahihkan oleh Al-Imam Ibnu Khuzaimah dan dihasankan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimana wa rahimahullah. Naam. Maka ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, terkait dengan hadis ini, hadis Ibnu Umar ini, para ulama berselisih pendapat tentang derajatnya. Al-Alama Albani rahimana wa rahimahullah, beliau menganggap hadis ini adalah hadis yang hasan, sebagaimana beliau nyatakan di dalam Mishkatul Masabih dan juga di dalam Sahih Sunan Abi Daud.
Namun di sana ada para ulama yang lain yang tidak sependapat, sehingga mereka mendhaifkan hadis ini. Di antaranya adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimana wa rahimahullah. Beliau mengingkari hadis ini. Bahkan beliau mengatakan hadis ini adalah maudhu', hadis yang palsu. Begitu pula dikatakan oleh Al-Allamah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam Zadul Ma'ad. Naam, yaitu bahwa adapun 4 rakaat sebelum asar, maka tidak ada hadis yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada apa? Hadis yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini pun dinilai dhaif oleh Syekh Al-Ubasan di dalam Tawdihul Ahkam. Demikian pula dinyatakan dhaif oleh Syekh Muhammad Hizam hafidhana wa hafidhahullah di dalam Fathul Alam. Ya, sebabnya karena di dalam sanad hadis ini ada rawi yang bernama Muhammad bin Muslim bin Mihran. Dan orang ini ya ada pembicaraan padanya. Demikian pula seperti Ibnu Qattan menganggap hadis ini ma'lul, hadis yang mempunyai cacat yang tersembunyi. Ala kulli hal, ya, hadis ini dalam keyakinan ana adalah hadis yang dhaif, dan ini pendapat yang terbaru dari ana. Karena kalau antum dengar kajian-kajian ana Bulughul Maram sebelumnya, tahun-tahun sebelum ini, itu ana mengikuti pendapatnya Al-Allamah Albani yang mengatakan hadis ini hasan, ya. Ala kulli hal, hadis ini dalam pandangan ana pada kajian malam ini adalah hadis yang dhaif. Sebab itu tidak ada sholat sunnah yang khusus sebelum asar itu 4 rakaat, baik sholat rawatib maupun bukan sholat rawatib, ya. Lalu apa? Ya, berdasarkan keumuman nas bahwa ada sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat wajib, yaitu sebagaimana disebutkan di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, baina kulli adanaini salatun, di antara 2 adzan itu ada salat sunnah, yakni di antara adzan dan qamat itu ada salat sunnah. Jadi ya sudah, salat sunnah ya antara adzan dan qamat. Tapi kalau khusus salat qabliyah asar tidak ada. Kalau mau berpegang dengan riwayat yang bersifat umum, hadis yang bersifat umum, baina kulli adanaini salatun, setiap antara adzan dan qamat ada salat sunnah, ya maka boleh saja. Ya. Dengan hadis ini. Tanpa harus mengikatnya bahwa ada 4 rakaat sholat sunnah sebelum asar. Nah, 4 rakaat sholat sunnah sebelum asar itu adalah hadis yang dhaif. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Naam.
Selanjutnya berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimana wa rahimahullah, wa an Abdullah ibn Mughaffal al-Muzani radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dan dari Abdullah bin Mughaffal al-Muzani yang Allah telah meridhoinya, dia berkata dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Shallu qabla al-maghrib." Salatlah kalian sebelum maghrib. Shallu qabla al-maghrib. Salatlah kalian sebelum maghrib. Tsumma qala fi tsalitsah. Kemudian Nabi bersabda pada kali yang ketiga, liman sya'a, bagi siapa yang mau. Ya, bagi yang mau. Tara karahiyata ayyattakhidahan nasu sunnah, yakni beliau tidak suka kalau sholat ini dijadikan sebagai rutinitas, sebagai kebiasaan, sebagai sunnah. Yang dimaksudkan di sini adalah rutinitas yang dilakukan terus menerus, dijaga. Nah, kata Al-Hafidz rawahul Bukhari, hadits ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari di dalam sahihnya. Demikian pula kita berikan catatan bahwa hadis ini pun diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud di dalam sunannya dan juga Al-Imam Ahmad di dalam musnadnya. Meski di sini Al-Hafidz cuma menukil bahwa rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Maka kita berikan tambahan bahwa juga diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud dan Al-Imam Ahmad rahimana wa rahimahumallah. Kemudian kata Al-Hafidz, wa fi riwayatin li Ibnu Hibban anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla qabla al-maghribi rak'atain. Dan di dalam suatu riwayat bagi Ibnu Hibban bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam salat sebelum maghrib 2 rakaat. Ini riwayat Ibnu Hibban ya. Tapi riwayat Ibnu Hibban ini adalah riwayat yang syadz. Riwayat yang syadz kata Al-Imam Albani di dalam Silsilah Ad-Dha'ifah. Maka riwayat yang syadz itu ya riwayat yang ganjil, nyeleneh, ya, salah satu jenis daripada hadis dhaif. Dan hadis ini didhaifkan oleh Asy-Syaikh Muhammad Hizam di dalam Fathul Alam. Beliau mengatakan ziyadah ghairu mahfudhah. Tambahan yang ada di dalam riwayat Ibnu Hibban ini adalah tambahan yang tidak terpelihara. Isyarat bahwa hadis ini adalah dhaif. Dengan demikian ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, kita katakan bahwa adapun perbuatan Nabi yang melakukan sholat sebelum maghrib 2 rakaat adalah tidak sahih. Tapi kalau ucapan Nabi shallu qablal maghrib, shallu qablal maghrib, salatlah kalian sebelum maghrib, salatlah kalian sebelum maghrib, adalah riwayat yang sahih dari lisan Nabi, tapi dari perbuatan Nabi tidak ada yang sahih.
Kata Al-Hafidz wa li Muslimin an Anasin qala kunna nusalli rak'ataini ba'da ghurubi syamsi wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yarana falam ya'murna wa lam yanhana. Di dalam riwayat Muslim dari Anas bin Malik yang Allah telah meridainya, dia berkata bahwa dulu kami sholat 2 rakaat setelah matahari terbit, yaitu sebelum maghrib. Ya, setelah matahari tenggelam. Jadi begitu matahari tenggelam, sebelum ya sudah adzan maghrib, tapi sebelum melakukan sholat maghrib ya mereka sholat sunnah 2 rakaat. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yarana falam ya'murna wa lam yanhana. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyaksikan kami, melihat kami, tapi beliau tidak memerintahkan dan tidak melarang. Ya. Beliau sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan dan juga tidak melarang. Maka akhwana fid din azanallahu wa iyyakum, dengan demikian maka hadis-hadis yang kita bacakan ini dari Abdullah bin Mughaffal al-Muzani dan dari Anas bin Malik adalah riwayat-riwayat yang menunjukkan tentang sunnah atau disunnahkan melakukan sholat sunnah 2 rakaat sebelum maghrib. 2 rakaat sebelum maghrib. Dan ini diamalkan oleh para sahabat di zaman mereka. Para sahabat itu kalau mereka masuk masjid sebelum qamat, ya, sebelum dikumandangkan iqamah, itu mereka cari tiang-tiang lalu sholat 2 rakaat. Naam. Sebagaimana ada di dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Naam. Begitu pula dalam hadis Uqbah bin Amir yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, dia mengatakan bahwa inna kunna naf'aluhu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yakni salatul raka'ataini qablal maghrib. Yani salat raka'ataini qablal maghrib. Itu dulu kami melakukannya di zaman Nabi, yaitu 2 rakaat sholat sunnah sebelum maghrib. Naam. Ya, ini dengan demikian maka sholat sunnah sebelum maghrib itu ya ada sunnahnya, ya, tapi tidak ditekankan. Liman sya'a, bagi yang mau, dan sahabat melakukannya. Nabi tidak memerintahkan dan Nabi tidak melarang. Ya, dengan dalil-dalil inilah Al-Imam Ahmad, Ishaq dan sebahagian Asy-Syafi'iyah, ya, mereka menganggap bahwa sunnah melakukan 2 rakaat sebelum maghrib. Naam. Meskipun Al-Imam Asy-Syafi'i dan Al-Imam Malik sendiri berpendapat makruh, tidak disukai, ya. Nah, berdasarkan itu tadi, ya, kalimat Abdullah bin Mughaffal, yakni karahiyata ayat taqidahan nasu sunnah, ya, Nabi tidak suka dijadikan sebagai kebiasaan, ya. Nah, tapi pendapat yang benar adalah, yang kita anggap kuat adalah pendapat yang mengatakan hal ini sunnah, ya. Nah, maka kita katakan di sini bahwa sholat sunnah sebelum maghrib tidaklah termasuk sunnah rawatib yang ditekankan,
Naam, tidaklah termasuk sholat sunnah rawatib yang ditekankan. Yang kedua, sebagian para ulama mengatakan dianjurkan untuk tidak mendawamkannya, yakni tidak melakukannya secara terus menerus. Nah, sebagaimana menjaga sholat-sholat sunnah rawatib yang muakkadah. Nah, sebab itu di dalam bab ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, sholat sunnah yang bukan rawatib itu tidak disejajarkan dengan yang rawatib. yakni sholat sunnah rawatib itu ya tidak sama dengan sholat sunnah yang bukan rawatib. Ya, tentu yang rawatib nilainya lebih tinggi daripada yang bukan rawatib. Dan tidak didawamkan seperti sholat sunnah rawatib. Jadi sholat sunnah yang bukan rawatib, ya, itu tidak dilakukan secara terus-menerus sebagaimana seseorang melakukan secara terus-menerus sholat sunnah rawatib. Kalau sholat sunnah rawatib kan man hafadha, barang siapa yang memeliharanya, ya, barang siapa yang melakukannya dan seterusnya, maka ini artinya mendawamkannya, menjaganya terus-menerus. Adapun yang bukan rawatib ya tidak didawamkan terus-menerus seperti sholat rawatib itu. Naam. Maka kita katakan, ya adapun sholat sunnah sebelum asar, sholat sunnah sebelum maghrib, sholat sunnah sebelum isya, itu ya dia bukan sholat rawatib. Ya, yang kalau misalnya seseorang mau melakukannya ya silahkan saja, boleh saja. Ya berdasarkan hadis-hadis yang bersifat umum ya, yaitu apa? Baina kulli adana ini sholatun, antara adzan dan iqamah itu ada sholat sunnah. Maka silahkan saja kalau dia mau berdasarkan nas yang bersifat umum, tetapi tidak dijadikan sebagai perkara yang rutin yang terus menerus dia lakukan. Meski demikian, ya, yang ana katakan bahwa sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang bersabda bahwa setiap antara adzan dan iqamah itu ada sholat sunnah. Ya. Tapi tidak ada diriwayatkan dari beliau itu bahwa beliau melakukan sholat sunnah pada sholat-sholat tertentu antara adzan dan iqamah. Seperti antara adzan dan iqamah di sholat isya. Nabi tidak melakukannya. Padahal Nabi adalah yang bersabda bahwa antara adzan dan iqamah itu adalah sholat sunnah. Maka di sini meninggalkannya lebih utama, mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena Nabi meninggalkannya. Ya, begitu pula antara adzan dan iqamah di sholat asar tidak ada riwayat yang sahih dari Nabi maupun para sahabat pernah melakukannya. Maka di sini yang afdal ya dalam hemat kami adalah meninggalkannya. Karena sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang mengatakan antara adzan dan iqamah itu ada sholat sunnah, tapi pada posisi-posisi tertentu Nabi tidak melakukannya. Maka yang lebih afdal adalah tidak melakukannya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Adapun sebelum maghrib, ya meskipun tidak ada riwayat dari Nabi bahwa beliau melakukannya, tetapi beliau ada menganjurkan sahabat untuk melakukannya, yaitu sallu qablal maghrib, sallu qablal maghrib. Wa qala fi tsalitsah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya berkata kepada yang ketiga itu tsumma qala fi tsalitsah liman syaa, bagi yang mau. Dan juga sahabat meriwayatkan seperti Anas bin Malik mengatakan dalam riwayat Muslim, kunna nusalli raka'ataini ba'da ghurubi syamsi wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yarana falam ya'murna wa lam yanhana. Ya kami
dulunya sholat sunnah 2 rakaat setelah matahari tenggelam itu, dan Nabi berada di tengah-tengah kami, Nabi melihat kami tapi tidak melarang dan tidak memerintahkan. Ya. Begitu pula di dalam riwayat Bukhari dari sahabat Uqbah bin Amir bahwa Rasulullah dia berkata, inna kunna naf'aluhu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya kami di zaman Nabi melakukannya, yakni salah rakaataini qablal maghrib, yaitu salat 2 rakaat sebelum maghrib. Maka dengan nas-nas ini kita katakan, adapun pada salat maghrib ya dianjurkan karena ada nasnya, ya. Naam, meskipun ya dengan tidak didawamkan, tidak dilakukan secara terus menerus. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Demikian ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang mubarakah ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita insyaallah taala. Hadanallahu wa iyyakum wa barakallahu fikum. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.